A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ada satu pembahasan lagi mengenai satu habaib, di mana habaib ini menyaingi habaib yang lain, atau habaib yang mana itu pernah kita bahas kemarin. Terus kenapa? Pertanyaannya, kenapa di Indonesia itu yang laku adalah ceramah-ceramah model seperti ini, habib-habib yang model seperti ini, cerita-cerita yang model beginian? Karena mereka ini paham pasar, teman-teman. Oknum-oknum habaib ini paham pasar di Indonesia. Kalau kebanyakan orang-orang kita itu, mereka ingin masuk surga hanya dengan bermodal cinta. Ingin masuk surga hanya bermodal datang haul 1 tahun sekali. Allahu Akbar. Karena apa? Memang setiap orang yang dimanapun itu pengen hidup malas tetapi banyak pendapatan. Ingin hidup santai tetapi serba ada, serba bisa. Begitulah impian semua orang. Hidup nyaman tanpa susah payah mendapatkan kenikmatan. Begitu. Itulah kenapa doktrin-doktrin seperti ini atau ceramah-ceramah model seperti ini bisa dengan gampangnya merebak di tengah-tengah kalangan muslim di Indonesia atau dimanapun itu. Karena apa? Yang pertama, teman-teman, tabiat manusia itu seperti yang saya sebutkan tadi. Hidup nyaman, hidup santai, tetapi nikmat begitu. Sama halnya dengan perkara agama. Tidak mau sholat 5 waktu, tidak mentaati ajaran Rasulullah, tidak bisa melakukan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih seperti video yang ini, di mana Ali Jindan ini bercerita tentang si Maman. Si Maman ini bisa masuk surga meskipun dia bermaksiat, meskipun dia tidak sholat, meskipun dia tidak ngapa-ngapain, hanya bermaksiat terus, tapi dia bermodal cinta kepada habaib. Surga tanpa hisab, dikasih tiket, ditaruh di belakang kepalanya, ya, dibungkus kain kafan lalu dikuburkan. Nanti man, kalau kamu sudah menghadap mungkar nakir, kasih kertas ini ke dia, kamu masuk surga tanpa hisab. Bisa menjamin orang masuk surga tanpa hisab, apalagi ahli maksiat yang dijamin masuk surga. Rasulullah SAW saja hidup dengan ribuan sahabat Rasulullah, tidak ada satupun Rasulullah menyebut namanya kecuali yang 10, kamu masuk surga, kamu masuk surga. No. Abu Lahab, Abu Jahal, semua orang-orang yang melawan Rasulullah, padahal mereka itu adalah sanak famili Rasulullah, tidak dikasih tiket itu untuk masuk surga. Enggak, kalau sekarang enggak ngapa-ngapain, bermaksiat terus, surga tanpa hisab, dikasih tiket sama Habib. Terus banyaknya kedustaan mereka ini tidak berhenti sampai di situ, teman-teman. Oknum Habib-Habib ini memberikan pernyataan yang sama sekali bukan untuk memotivasi orang untuk giat di dalam menjalankan ibadah 5 waktunya. Oknum-oknum Habib ini malah mendoktrin cinta kepada mereka. Ya, tanpa sholat kalian hanya bermodal melihat bisa masuk surga. Allahu Akbar. Ya Allah, kisah apa-apaan ini? Jualan keramat terus. Sedangkan Rasulullah SAW memiliki banyak mukjizat. Tidak pernah secongkak para oknum Habib ini. Tidak. Rasulullah sampai-sampai menyatakan, wahai Bani Quraisy, wahai Bani Hashim, wahai anak-anakku, mintalah kepadaku apapun yang kalian mau. Terkhusus kepada Fatimah. Rasulullah menyatakan kepada Fatimah, wahai Fatimah binti Muhammad, mintalah apapun engkau kepadaku, dari hartaku, dari duniaku, akan aku berikan. Tetapi apabila kau minta perlindungan kepadaku atas Allah, sesungguhnya aku tidak mampu. Ini Nabi Muhammad tidak menjamin anaknya masuk surga. Ujuk-ujuk seorang Habib, ya, menjamin ahli maksiat masuk surga. Lebih tinggi derajatnya dari Nabi. Nabi Muhammad saja tidak menjamin anaknya masuk surga. Inilah kenapa saya selalu membahas kenyelenehan cerita ngibul mereka. Karena cerita ngibul mereka merendahkan, mendegradasi Nabi Muhammad. Rata-rata. Ketika saya menyebutkan oknum, itu bukan cuma satu Habib. Tetapi oknum Habib. Saking banyaknya Habib yang memberikan doktrin-doktrin seperti ini. Allah. Betapa mirisnya kita menyaksikan doktrin-doktrin mereka ini. Sampai-sampai mereka bukan cuma berlomba-lomba di dalam karomah. Hai anakku kamu terbang, hai anakku kamu terbang, hai anakku kamu terbang. Kalau gak dihalangi katanya, nembus genteng, bisa nembus langit katanya. Atraksi terbang-terbangan, teman-teman. Di manakah itu? Di dongeng. Sekarang saya punya satu video di mana video ini memberikan statement dijamin masuk surga hanya perkara melihat. Ini satu video yang mau menyaingi keramatnya Abu Bakar bin Salim. Seperti ini, ya, seperti ini. Tadi dikatakan oleh Guru Syairazi, orang yang pernah melihatku atau melihat orang yang pernah melihatku sampai habis nafas terakhir beliau, sampai habis nafas Imam Ali Al-Habsyi, beliau mengatakan orang seperti ini, yaitu melihatku, melihat orang yang melihatku, itu insya Allah akan berada di dalam surga.
Ya. Begitu katanya. Ini kalau bukan ngibul apa namanya? Kalau bukan dusta apa namanya? Ya, saingan. Dan inilah alasan kenapa pidato-pidato seperti ini sangat laku di negeri kita. Karena kebanyakan dari orang-orang kita itu ingin masuk surga tanpa bersusah payah. Ya, banyak. Tanpa sholat bisa masuk surga. Ya bisa. Contohnya seperti kisahnya Syekh Abdul Qadir Jailani yang bisa menolong, siapa katanya? Nolong muridnya yang fasik masuk surga. Yang cuma datang haul 1 tahun sekali. Itu bisa masuk surga. Terus yang berikutnya, kisahnya sama teman-teman. Syekh Abdul Qadir Jailani kisahnya sama dengan salah satu habaib yang diceritakan oleh Ali Jindan. Di mana Ali Jindan ini menceritakan tentang karomah Habib yang sampai kuburan, man robbuka Habib ini, man nabiyuka Habib ini, ma kitabuka, ma kiblatuka. Jawabannya Habib, Habib, Habib. Sama kisahnya. Jadi kisah yang sama dengan 2 nama berbeda. Ini juga sama teman-teman. Satu cerita yang sama dengan tokoh yang berbeda. Allahu Akbar. Jadi menjamin orang masuk surga. Man, kamu tidak perlu bertakwa. Masuk surga kamu bisa tanpa hisab. Asal dengan satu syarat, cinta kepada habaib. Surga tanpa hisab. Ini lebih parah lagi. Kamu bisa masuk surga tanpa hisab, insya Allah, dengan bermodal melihat Habib, melihat wajah Habib. Surga tanpa hisab. Kalah Nabi kan? Nabi Muhammad hidup dengan banyaknya musuh-musuh Islam, tapi tidak pernah keluar dari lisannya Nabi Muhammad kalau para musuh-musuh Islam itu akan masuk surga karena melihat seorang Nabi. Habib ini beragama mengikuti Nabi Muhammad, tetapi ujuk-ujuk mereka melampaui Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad tidak pernah menjamin siapapun masuk surga. Wahai anakku, karena engkau telah melihat aku, kepada Fatimah, kepada Husain, kepada Hasan, kepada semua sahabat, Nabi Muhammad tidak pernah menjamin mereka masuk surga karena pernah melihat Nabi. No. Kalau para Habib, siapapun yang melihat Habib ini masuk surga. Siapapun orang yang melihat orang yang melihat Habib masuk surga. Oh, intinya apa teman-teman? Kalau sudah seperti ini, banyak orang termotivasi untuk bukan mentaatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi taat kepada habaib. Kita melihat habaib, cinta pada habaib, surga tanpa hisab. Kita bermaksiat, nanti mati dijenguk sama habaib, dikasih tiket masuk surga tanpa hisab. Ini beragama pakai apa sebenarnya? Tidak perlu banyak-banyak dalil untuk membantah, untuk melawan khurafat seperti ini. Cukup satu kisah untuk membantah dari pernyataan Habib-Habib ngibul ini. Yaitu kisahnya Nabi Muhammad yang memberikan pernyataan kepada umatnya, kepada anak-anaknya, kalau dia tidak bisa menjamin siapapun masuk surga. Meskipun Nabi Muhammad bisa memberikan syafaat, tidak congkak Nabi Muhammad untuk menyatakan siapapun yang pernah melihatku masuk surga. Tidak. Begitulah seorang hamba Allah yang sebenarnya. Bukan mencongkakkan diri, siapapun yang melihatku, kalian masuk surga. Ini namanya perkataan iblis. Sombong namanya. Seolah-olah pemilik surga neraka.